PGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Bantar Bolang. Hari ini saya ditemani rekan saya Ibu Novi Puji Hastuti. Beliau adalah guru matematika dan mengajar di SMP Negeri 3 Bantar Bolang. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bu Nani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi untuk pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan di kelas. Tapi sebelum kegiatan itu dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Baik. Adapun tujuan observasi untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan percakapan ini juga sebuah awal nanti Ibu melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Langsung saja Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti itu apa? Ya, dalam modul ajar yang saya buat itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menunjukkan sikap jujur, bekerja sama, bertanggung jawab, dan toleransi dalam menyelesaikan tugas dari guru. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Dan yang ketiga, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel. Berarti ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai, Ya, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya, ini ada 2 yang ingin saya capai, yaitu yang pertama di area pengetahuan siswa. Dapat membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLGV, kemudian menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian area yang kedua yaitu area untuk keterampilan siswa dapat bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Ini yang terakhir, tentang pembelajaran yang akan Ibu nanti terapkan, itu menggunakan strategi apa, model pembelajarannya seperti apa, terus metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Untuk model pembelajarannya adalah model problem based learning atau PBL, dan metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Dan untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah LCD, laptop, PPT, dan LKPD. Seperti itu, Bu. Selanjutnya nanti kira-kira Ibu bisa melakukan kegiatan ini pada hari apa, jam berapa, dan kelas apa? Kebetulan untuk jam kelas 8D itu besok pada jam ke-4 dan 5 hari Selasa. Berarti besok, Bu. Oh ya udah. Terima kasih, berarti nanti besok pada jam ke-4 dan 5 ya, di kelas 8D saya akan masuk ke ruangan Ibu. Nanti saya akan melihat hal-hal yang perlu saya catat, yang terjadi ketika Ibu mengajar. Juga Ibu bisa menggunakan format yang sudah saya berikan. Siap. Saya tunggu nanti besok nih Bu. Sampai ketemu besok, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, memohon sama Allah mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Amin. Kita tolong untuk kelasnya untuk pimpin doa. Silakan. Di tempat duduk siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dekat sama Allah ya. Amin. Oke anak-anak, belajar hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sebelumnya, dulu kita pernah belajar di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang persamaan linier satu variabel ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ya, manfaatnya kita belajar sistem persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari adalah ya. Misalkan nih contohnya ini Bu Novi punya ada dua buah jelek. Yang ini apa namanya? Pensilan. Misalnya Devita ke Kopsis mengambil dua buah snack dan dua buah Pensilan. minuman. Nah, ini Devita mengeluarkan uang untuk membayar benda ini Rp6.000. Nah, ya. Kemudian misalkan Zulfa mengambilnya berapa nih? Empat buah snack dan satu buah minuman. Ya. Zulfa membayar sebesar 9.000 ya, 9.000 untuk membayar snack dan minuman ini. Nah, sistem persamaan linier dua variabel itu kita bisa gunakan untuk mencari berapa sih harga satu buah snack ya, dan berapa sih harga satu buah minuman ya. Banyaknya snack itu namanya koefisien dalam persamaan linier dua variabel. Kemudian ini snacknya ini bisa kita misalkan dengan huruf X ya, atau misalkan Y. Nah, itu dalam persamaan linier dua variabel namanya. Dalam kegiatan kali ini nanti kita akan membuktikan bagaimana kita mencari harga dari satuan ini ya, harganya berapa satu minuman ini ya, atau mungkin satu snack ini. Paham ya? Oke. Jadi penting nggak kita belajar sistem persamaan linier dua variabel? Penting, karena nanti manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berhitung, kita bisa melakukan proses jual beli seperti itu. Paham ya? Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi ya. Karena ada 3 metode yang kita pelajari untuk menentukan nilai dari variabel dalam sistem persamaan linier dua variabel ya. Yang pertama metode substitusi, kemudian yang kedua adalah metode eliminasi, yang ketiga adalah gabungan antara substitusi dan eliminasi ya. Jadi kita untuk pertemuan kali ini kita belajar yang pertama dulu, yaitu metode substitusi ya. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai di sini adalah peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan nilai variabel persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, mendefinisikan dan memodelkan persamaan linier dua variabel. Yang keempat, menentukan nilai variabel persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Novi adalah penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikapnya bagaimana sikap kalian ketika proses belajar mengajar ya. Keaktifan juga merupakan penilaian sikap ya. Kemudian pengetahuan, bagaimana capaian yang kalian peroleh ya terhadap materi yang Bu Novi berikan. Keterampilan di sini bagaimana cara kalian menyelesaikan soal ya, menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian KKTP yang ditetapkan di sini adalah 70. Jadi kalau nilai kalian 70 atau bisa lebih dari 70 itu sudah tuntas ya, sudah lulus ya. Tapi kalau masih di bawah harus ada proses remedial. Seperti itu. Kemudian manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya apa? Dibaca, Devita. Manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama dari SPL Devi, kita
kita bisa menentukan harga barang yang kita beli, mencari nilai tunggal dari suatu barang. Oke, itu ya tadi ya. Jadi kita bisa menentukan harga barang yang kita beli, kemudian yang kedua mencari nilai tunggal dari suatu barang. Yang pertama, apakah masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear dua variabel? Contoh permasalahan tadi yang Bu Novi sampaikan, apakah kira-kira bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel? Bisa ya, bisa. Kemudian apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Kemudian bagaimana bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel? Kemudian apa itu metode substitusi? Ya, sekarang dijawab pertanyaannya. Ya. Jadi masalah tersebut dapat kita selesaikan yang pertama ya dengan menerapkan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua dibaca. Zulfa. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Oke. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah bentuk relasi sama dengan ya pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dengan pangkat satu. Variabelnya bisa x dan y atau misalkan a dan b atau p dan q, biasanya seperti itu ya. Penulisannya menggunakan huruf ya, tetapi ingat pangkatnya sama yaitu 1. Nah, ini bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel atau x-nya apa? Variabel. X-nya variabel. Jadi a adalah koefisien dari x. Kemudian b-nya apa? B-nya koefisien, Y-nya variabel ya. Jadi B adalah koefisien dari Y. C-nya apa? Konstan. C-nya konstanta. Kemudian metode substitusi. Metode substitusi itu apa? Substitusi itu artinya mengganti ya, mengganti. Jadi dalam metode substitusi ini penggantian dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam pernyataan variabel lain, kemudian baru dicari nilai dari masing-masing variabel. Begitu ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada. Oke. Dan suaranya ada berapa? 2. Kemudian kacamatanya ada berapa? 1. Kemudian ada nilai rupiah berapa itu? 500.000 rupiah. Kemudian gambar yang kedua? Tiga buah kacamata dan nilai rupiahnya 500. Itu artinya satu buah kacamata ditambah 2 buah celana itu harganya 500.000 ya. Kemudian gambar yang kedua ada 3 buah kacamata, berarti 3 buah kacamata ditambah 1 buah celana harganya sama 500.000. Nah, di sini nanti kita akan mencari tahu berapa harga 1 buah celana dan 1 buah kacamata. Kira-kira kalau ditulis dalam model matematika seperti apa? Yang bisa coba angkat jarinya. Oke, silakan. Misalnya harga satu kacamata sama dengan X, harga satu celana sama dengan Y, persamaannya menjadi X plus 2Y sama dengan 500. 3X plus Y sama dengan 500. Oke,
Begitu paham ya? Paham. Oke. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara kita mencari harga satuan? Ini ada contoh soalnya. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linier dua variabel berikut dengan 2x min 4 dan persamaan yang kedua adalah 7x min 2y sama dengan 5. Ya. Karena ini persamaan yang pertama sudah dalam bentuk y sama dengan 2x min 4, maka kita tinggal mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Ya. Persamaan pertama disubstitusikan persamaan kedua. Oke. Y sama dengan 2x min 4 disubstitusikan ke persamaan 2. Persamaan 2-nya apa ditulis di sini? 7x dikurangi 2y sama dengan 5. 7x dikurangi 2 kali y. Y-nya diganti, ya. Diganti tadi. Diganti tadi apa? 2x min 4 sama dengan 5. Ya, 7x kemudian 2 kali 2x 4x ditambah 8 2 kali negatif 2 kali negatif 4 ya, plus 8 sama dengan 5. 7x dikurangi 4x 3x ditambah 8 sama dengan 5 sehingga 3x sama dengan 8 5 8-nya pindah ruas jadi min ya, jadi min 8 ya, berarti 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3 sehingga x-nya ketemu negatif 1. Negatif 1 dari mana? Negatif 3 dibagi 3. Nah, nilai x sama dengan negatif 1 disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan satunya apa tadi? Y sama dengan 2x min 4. X-nya diganti negatif 1 sehingga ketemunya negatif 2 dikurangi 4 negatif 6. Jadi hasil penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dengan persamaan y sama dengan 2x min 4 dan 7x dikurangi 2y sama dengan 5 adalah negatif 1, negatif 6. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Cara mengisi LKPD-nya sudah Ibu tulis ya, ada petunjuknya. Jadi kalian mengisi LKPD ada petunjuknya bagaimana cara menyelesaikannya ya. Jadi tinggal menyelesaikan saja. Silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari berarti kasih waktu 15 menit sampai dengan menyelesaikan. Oke, diskusikan ya permasalahan yang ada di LKPD ya bersama dengan kelompoknya. Ini benar kayak gini. Ini 4x maksudnya apa? 4 papan kemudian ditambah 8. 8-nya apa nih? Sama dengan 80 kemudian dicari nilai x dan y-nya. Harga papannya berapa? Ketemu berapa harga papannya? Udah ketemu? Harga papannya berapa? Harga papannya berarti nilai x-nya berapa? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Bu Novi, saya mau nanya yang ini. Ya. Nah, x-nya maksudnya x-nya dibuat persamaan dalam bentuk x, kemudian y-nya berarti dibuat persamaan dalam bentuk y. Ya, kita lihat persamaannya yang udah dibuat x atau udah dibuat y, ya. Nah, di sini ya pilih salah satu. Ya, nanti kalau sudah ini contohnya nih.
Ya, ini yang dipakai persamaan dua, kenapa? Karena ini udah kan? Ya, ini udah soalnya apa? Koefisien dari x nya 1 ya. Gampang, x nya sama dengan 3, y nya beda 2 jadi plus y. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk mencari nilai y ya. Nilai x nya disubstitusikan ke sini. Kan tinggal luruskan ketemu y. Kemudian kalau udah ketemu y, nanti y nya dipakai untuk mencari x, disubstitusikan ke persamaan yang berikutnya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Kita bikin dulu ya. Ya, untuk menumbuhkan semangat, membangkitkan semangat biar lebih semangat lagi karena sudah siang, ya. Ya, kita bikinnya pakai gerakan saja. Ya, kita tidak pakai otak. Pertamanya sudah paham sudah siang. Oke, duduk berhadapan. Silakan kalian kepalkan tangannya, ditumpuk. Ya, berhadapan, ditumpuk dengan depannya. Ya, boleh ditumpuk seperti ini atau mungkin yang satu samping boleh, samping dua boleh. Ya, oke. Permainannya begini. Nanti Bu Novi katakan up, kalian tangannya ke atas. Up, 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 gitu ya. Kemudian kalau Bu Novi katakan down, kalian tangan yang paling atas berarti turun. Down. Ya. Kemudian kalau Bu Novi katakan shake, kalian start. Ya, kalau Bu Novi katakan pump, yang paling atas pukul. Ya, boleh yang paling atas, yang paling bawah. Pokoknya konsentrasi. Ya. Jadi game ini tujuannya untuk fokus ya, konsentrasi. Jadi nanti kalau Bu Novi katakan pump, berarti yang konsentrasi pukul duluan. Kan kalau yang konsentrasi kan berarti yang mau dipukul bisa narik tangannya di belakang. Kan gitu biar nggak pukul. Ya. Oke, paham? Mulai dari sekarang. Menyajikan hasil diskusinya dengan teman-temannya di bawah. Coba perhatikan dulu, ya. Kami kelompok yang lain boleh bertanya ataupun menanggapi ya. Oke. Bu Novi minta tolong kelompok satu. Kelompok satu. Ya, silakan. Kelompoknya siapa kelompok satu? Mania, silakan Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari LKPD yang kami diskusikan. Oke, satu orang saja yang membaca. Kegiatan 1. Persamaan. Misalkan satu papan penjepit disimbolkan dengan X, satu pensil disimbolkan dengan Y. Barang yang diberi guna 4 papan penjepit ditambah 8 pensil sama dengan 80.000. Barang yang diberi Nawa sama dengan 3 papan penjepit ditambah 10 pensil sama dengan 70.000. Jadi barang yang diberi Nawa dapat dituliskan dalam persamaan. 1. Barang yang dibeli Dina 4x plus 8y sama dengan 80.000. 2. Barang yang dibeli Nawa 3x plus 10y sama dengan 70.000. Dari persamaan tersebut, variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jika suatu persamaan
jumlah penyelesaiannya ada 2. Jadi, jika 2 persamaan dengan 2 variabel dengan pangkat 1 mempunyai 2 penyelesaian, maka disebut sebagai sistem persamaan linear 2 variabel. Kegiatan 2. Selesaikan SPLDP. Kegiatan 2. Selesaikan SPLDP berikut dengan cara substitusi. 2x Y sama dengan 6, x Y sama dengan 3. Penyelesaian langkah awal, maka salah satu sama dalam x atau y. Dari persamaan 2 memperoleh x sama dengan 3. Yang lain perhatikan, disimak LKPD-nya. Dengan persamaan di atas ke persamaan 1 dengan diperoleh 2 plus y plus y sama dengan 6. 6 plus 2y plus y sama dengan 6. 6 plus 3y sama dengan 6. 3y sama dengan 6 min 6. 3y sama dengan 0. Dan y sama dengan 0. Sama ketiga, nilai y sama dengan 0 didistribusikan ke persamaan 2. Sehingga dapat diperoleh x min y sama dengan 3, x sama dengan 3, x dan hasilnya x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian atau maksudnya adalah 3,0. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, kami bisa menyimpulkan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Kita harus bisa membuat model matematika dari permasalahan yang disajikan. Kemudian kita mencari nilai dari masing-masing variabel. Dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 ya. Ya udah bagus hasilnya. Apakah yang ditemukan kalian sama dengan yang ditemukan kelompok 1? Sama. Berarti kalian sudah paham dengan apa yang materi yang disampaikan pada hari ini ya. Oke. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Oke, ya. Dari hasil pembelajaran kita pada siang hari ini ya, apa yang bisa kita simpulkan dari kita belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Kira-kira kesimpulan yang bisa diambil apa? Siapa yang mau? Oke, Salwa, silakan. Kesimpulan yang pertama, sistem persamaan linear 2 variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan keduanya berpangkat 1. Kesimpulan yang kedua, untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, menyatakan salah satu variabel dalam pernyataan variabel lain. Kemudian dicari nilai masing-masing variabel. Oke, itulah kesimpulan dari kita belajar sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi ya. Jadi kesimpulannya yang bisa kalian lihat di layar depan ya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi, yang pertama harus kalian ingat adalah kalian harus bisa membuat model matematikanya ya. Baik dari itu soalnya bentuk gambar ataupun bentuk cerita ataupun mungkin bentuk yang kontekstual yang bentuk alat peraga seperti itu, kalian bisa mengubah dulu ke dalam bentuk atau model matematika, kemudian kalian mencari apa? Mencari nilai dari masing-masing variabel ya. Bentuk persamaan dari sistem persamaan linearnya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi dari yang sudah kalian tentukan tadi model matematikanya, kemudian kalian tentukan Y sama dengan MX plus C, salah satu persamaannya. Kemudian yang berikutnya kalian tinggal substitusikan ya, Y sama dengan MX plus C ke bentuk persamaan 1 atau 2. Seperti itu ya? Iya. Ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya. Oke, kalau tidak ada, Bu Novi punya kuis. Nanti cepet-cepetan yang bisa jawab. Nah, kuisnya
3 menit. Siapa yang bisa nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya teh cangkir. Oke, Yohan. Sudah selesai? Sudah, silakan. Tuliskan di depan, nanti dapat teh cangkir ya, Yohan ya. Oke. Sekarang perhatikan punya Yohan, benar masalah tuh? Oke, kasih ya. Ih, teh cangkir, bonusnya. Yohan, silakan. Oke, dari permasalahan tadi yang di kuis ini harga buku dipisahkan dengan X dan pensilnya Y. Ya. Kemudian salah satu persamaan dinyatakan dalam bentuk Y. Ini dalam bentuk Y ya. Kenapa? Karena koefisien Y 1, maka dipilih yang koefisien kecil ya. Iya. Untuk memudahkan kita mencari hitungannya. Y sama dengan 7.000 min 3X. Ini berarti pakai persamaan 1, ini menjadi persamaan 3. Ketemu nilai X-nya 2.000, betul ya? Iya. Nilai X 2.000 substitusikan ke persamaan 3. Y sama dengan 7.000 dikurangi 3X, X-nya 2.000. Oke, ketemunya Y-nya 1.000, betul ya? Iya. Kasih tepuk tangan. Oke, untuk pembelajaran ini sudah selesai ya. Sudah selesai, alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Kalau tidak ada tugas untuk pembelajaran berikutnya. Nanti kita belajar tentang apa? SPLDV dengan 2 metode yang tadi belum disampaikan, ya kan? Metode eliminasi dan metode gabungan. Itu nanti kalian pelajari di rumah. Jadi ketika nanti besok pertemuan dengan Bu Novi, kalian sudah paham, sudah baca. Bu Novi tinggal menerangkan biar lebih paham, biar lebih